Dalam dunia bisnis yang berhubungan dengan pelayanan, apakah strategi pelayan prima begitu penting? Mari kita perhatikan berikut ini. Apa itu strategi pelayanan prima? Strategi pelayanan merupakan upaya yang dijalankan oleh pelaku bisnis atau entitas untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kepada pelanggan mereka. Strategi pelayanan dapat meliputi berbagai aspek, seperti pengembangan komunikasi yang efektif, peningkatan infrastruktur, penggunaan teknologi informasi yang lebih baik, dan perencanaan strategis yang matang. Tujuan utama dari strategi pelayanan adalah memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, serta meningkatkan tingkat kepuasannya. Selain itu, strategi pelayanan juga dapat membantu pelaku bisnis dalam memperoleh keunggulan kompetitif di pasar yang semakin kompetitif. Mengembangkan strategi pelayanan yang baik merupakan kunci untuk memastikan agar pelanggan merasa puas dan semakin loyal terhadap produk atau layanan yang diberikan. Dalam aplikasi bisnis, untuk melakukan pelayanan dapat dilakukan dengan konsep dasar pelayanan prima, yang dilakukan secara konsisten. Di antaranya, 1. Aptitude atau sikap. Aptitude adalah perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan. Bagaimana sikap dan pelayanan Anda akan menggambarkan dan memberi citra perusahaan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Anda juga harus memiliki sikap yang ramah dan menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaan serta memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan. 2. Ability atau kemampuan. Ability adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima, yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan mengembangkan public relations sebagai instrumen dalam membina hubungan ke dalam dan keluar perusahaan, serta kemampuan memecahkan masalah dengan cepat. 3. Attention atau perhatian. Attention adalah kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan dan mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan. 4. Action atau tindakan. Action adalah berbagai tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan, yang meliputi mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan, dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali. 5. Accountability atau tanggung jawab. Accountability adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan yang harus dilakukan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. 6. Penampilan. Penampilan seseorang baik secara fisik saja maupun non-fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas perusahaan. Oleh karena itu, dalam pelayanan prima sangatlah penting untuk menjaga penampilan. Standar penampilan juga harus dibuat oleh perusahaan dan harus dijalankan oleh setiap karyawannya terutama saat bertemu dengan para pelanggan. Strategi pelayanan dilakukan tidak lain untuk memudahkan pelanggan atau konsumen memperoleh barang atau pelayanan jasa. Beberapa pokok strategi pelayan jasa di antaranya. 1. Cepat tanggap. Seorang customer service atau pelayan diharuskan untuk bisa cepat tanggap supaya bisa membantu para pelanggan dan menyampaikan jasa secara cepat dan tepat serta mendengarkan dan mengatasi keluhan dari pelanggan. Jangan membuat pelanggan menunggu terlalu lama ketika membutuhkan sesuatu. 2. Memiliki kompetensi. Supaya dapat melayani dengan baik, maka Anda harus memiliki kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni dalam bidang yang dikerjakan. Memiliki kompetensi merupakan salah satu strategi pelayanan yang harus dimiliki oleh seorang customer service agar bisa menjawab setiap pertanyaan maupun keluhan pelanggan dengan tepat. 3. Dapat dipercaya. Informasi yang disampaikan harus kredibel atau dapat dipercaya dan sesuai pada kondisi yang terbaru karena ini dipergunakan untuk pengembangan perusahaan dan menarik minat pelanggan dengan memberikan kepercayaan yang lebih kepada mereka. 4. Berkontribusi. Keikutsertaan memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun tindakan dengan tujuan pencapaian pelayanan yang optimal adalah bagian terpenting,
Sebab hal ini akan memberikan penilaian untuk kinerja Anda sebagai seorang customer service baik atau tidaknya pelayanan yang sudah diberikan untuk pelanggannya. 5. Jujur. Dalam melakukan pelayanan harus memiliki aspek kejujuran, baik itu jujur dalam bentuk aturan maupun jujur dalam bentuk informasi. Kejujuran dalam suatu perusahaan yang berhadapan langsung dengan pelanggan sangatlah penting. Karena hal ini yang akan menentukan para pelanggan percaya atau tidaknya untuk melakukan kerjasama di perusahaan Anda. 6. Melakukan survei dan evaluasi. Salah satu cara untuk melihat apakah pelayanan yang diberikan sudah memuaskan atau belum adalah dengan mengadakan survei kepada para pelanggan. Hal ini dapat dilakukan ketika pelanggan selesai bertransaksi atau sebelum mereka keluar dari perusahaan. Selanjutnya, kumpulkan hasil survei tersebut untuk mengevaluasi apa saja yang sudah baik dan perlu dipertahankan, serta apa saja yang masih perlu diperbaiki. Teman, baksonya sudah habis, videonya juga sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam.